Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya coba menjelaskan salah satu kegunaan integral, yakni kegunaan integral dalam menentukan persamaan kurva. Misalkan, jika kita mempunyai sebuah gradien itu kan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi misalkan suatu kurva mempunyai gradien n atau f aksen n, dan kurva tersebut melalui titik A, B, dan kemudian ditanya tentukan persamaannya, maka untuk mencari persamaan kurva tersebut, kita cukup mengintegralkan turunannya. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai C dengan mensubstitusi titik yang dilalui. Jadi untuk soal seperti ini, biasa yang diketahui adalah gradien atau akan disebut sebagai turunan pertama dari suatu fungsi, atau akan disebut sebagai dy dx. Kemudian ada titik yang dilalui kurva tersebut. Maka caranya integralkan turunannya atau integralkan gradiennya yang berbentuk fungsi. Kemudian kita akan dapatkan sebuah persamaan. Setelah dapat persamaannya, substitusi titik yang dilalui untuk mendapatkan nilai C. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan suatu kurva melalui titik 2,1. Apabila gradien kurva itu pada setiap titik memenuhi hubungan dy dx sama dengan 2x kurang 1 per x kuadrat. Tentukan persamaan kurva tersebut dan tentukan f1. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk soal yang seperti ini akan diperoleh gradien kurva atau turunan pertama, seperti yang dipelajari bahwa turunan itu sama dengan gradien atau kemiringan. Dan turunan pertama juga simbolnya selain f aksen x adalah dy per dx. Untuk soal ini diketahui gradiennya memenuhi hubungan dy dx sama dengan 2 kali x kurang 1 per x kuadrat. Titik yang dilaluinya adalah 2,1. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu persamaan kurvanya. Caranya yang pertama adalah kita tulis yang diketahui gradiennya atau turunannya adalah di soal dy dx sama dengan dy dx atau f aksen sama dengan 2 kali x kurang 1 per x kuadrat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama, integralkan gradiennya atau turunannya atau f aksennya atau dy dx-nya atau y aksennya, tergantung soal mana yang akan dia sebutkan. Makanya saya sengaja tulis gradien dalam kurung f aksen x atau dy dx atau y aksen. Itu sama artinya, semua turunan pertama. Jadi langkah pertama, integralkan gradiennya. Di soal kita punya gradien dy dx sama dengan 2x kurang 1 per x kuadrat. Maka untuk mendapatkan y, jadi kita mengintegralkan turunan f aksen x itu untuk kita dapatkan f aksen fx-nya. Untuk kita peroleh fx-nya atau y-nya. Seperti yang dijelaskan bahwa integral itu lawan atau anti dari turunan. Jadi setelah hasil turunan kita integralkan, maka kita kembalikan ke fungsi semula. Lanjut. Untuk memperoleh y atau fx atau persamaan kurva, maka kita integralkan turunannya. Maka y sama dengan fx, inilah persamaan kurvanya, y sama dengan fx. Kita peroleh dengan mengintegralkan turunannya, integral f aksen x dx. Integral f aksen x dx. Mana f aksen x dx? Yang di soal. Maka kita y sama dengan integral dari
F aksen X dx-nya 2 kali X kurang seper X kuadrat dx. Oke, ini tinggal integral seperti biasa. Supaya tidak mengganggu, duanya bisa dikasih keluar dulu. Sisa integral X kurang X. Nah, seperti di basic integral, bahwa kalau dia berbentuk pecahan, maka dijadikan pangkat negatif. Makanya seper X kuadrat menjadi X pangkat negatif 2. Maka soalnya menjadi 2 integral X kurang X negatif 2 dx. Integral dari X. Integral pangkatnya ditambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Berarti X pangkat 2. X pangkat 2 pangkatnya dijadikan penyebut seper 2X kuadrat kurang. Integral dari X pangkat negatif 2. Pangkatnya ditambah 1. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Negatif 1. X pangkat negatif 1. Negatif 1-nya juga dibawa menjadi penyebut seper negatif 1. X pangkat negatif 1 tambah C. Kita sederhanakan. 2 dalam kurung seper X kuadrat. X pangkat negatif 1. Kita kembalikan ke bentuk pecahan. Berarti seper X. Seper X. 1 per X. Selanjutnya, mana negatif 1-nya? Kenapa kurang jadi tambah? Negatifnya hilang. Ya, negatif ketemu negatif. Positif. 1 bagi 1, 1. 1. X pangkat negatif 1 menjadi seper X tambah C. Terus 2 kali masuk, 2 per 2 X kuadrat. 2 kali seper X, 2 per X. 2 per 2, 1. Berarti X kuadrat. 2 per X tambah C. Maka untuk soal yang A, kita sudah jawab persamaan kurvanya. X kuadrat tambah 2X tambah C. Tapi C-nya ini punya nilai. Kita harus tentukan nilai C-nya. Dengan cara mensubstitusi titik yang dilalui ke persamaan yang dihasilkan pada langkah 1. Jadi kita peroleh di soal ada titik yang dilalui yang disebutkan 2,1. Kita substitusi 2,1 ke dalam sini. X kuadrat tambah 2 per X tambah C atau yang ini. Kita peroleh kan Y sama dengan X kuadrat tambah 2 per X tambah C. Kita ketahui bahwa kurva melalui titik 2,1. Kalau 2,1 pasangan berurutan X, Y. Dari titik 2,1 X-nya berapa? Ya, X-nya adalah X-nya adalah 2. Jadi sini titiknya 2,1. 2,1. Jadi diketahui titiknya atau kurva yang dilalui, kurva melalui titik 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Nah, dari persamaan yang diperoleh Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah C yang diperoleh dari langkah pertama, Y-nya kita ganti dengan 1. Maka sini Y sama dengan 1. Terus X untuk di persamaan ini kita substitusi dengan 2. Kita peroleh 2 pangkat 2 tambah 2 per 2 tambah C. 1 sama dengan 2 pangkat 2. 4. 2 bagi 2. 1 tambah 1 tambah C. Kita peroleh 1 sama dengan 4 tambah 1, 5 tambah C. C sama dengan negatif 4. 5 pindah ruas, 1 kurang 5 sama dengan negatif 4. Jadi kita peroleh C-nya negatif 4. Sehingga C yang kita peroleh di langkah pertama kita ganti dengan negatif 4. Jadi untuk soal nomor A, jawabannya adalah
Y atau fx sama dengan x kuadrat tambah 2 per x kurang 4. C-nya yang di langkah 1 diganti dengan negatif 4. Nah, setelah dapat persamaannya, biasa yang ditanya adalah tentukan nilai dari F1. Nah, seperti soal di B, tentukan F1. Maksudnya F1 adalah X-nya di fx diganti dengan, diganti dengan 1. Kalau ditanya F2, berarti X-nya di fx diganti dengan 2. Maka diperoleh fx sama dengan x kuadrat tambah 2 per x kurang 4. F1-nya, X-nya jadi 1, 1 pangkat 2, 2 per 1 kurang 4. Sama dengan 1 pangkat 2, 1, 2 bagi 1, 2 kurang 4. 1 tambah 2, 3 kurang 4 negatif 1. Jadi jawabannya negatif 1. Baik, untuk mempermantap pemahaman kalian tentang materi ini, maka ada tugas 2 nomor. Yang pertama, jika kurva fx melalui titik 1,4 dengan f aksennya adalah 3x kuadrat tambah 4x kurang 1, tentukan fx-nya dan nilai dari f1. Ya, untuk soal seperti ini, lagi-lagi ada titik yang dilalui, ada turunannya. Nanti integralkan turunannya. Setelah dapat integralnya, ada C-nya, substitusi nilai titik yang dilalui, kemudian dapat C. Selesai. Yang kedua, ini masalah kontekstual. Misalkan suatu fungsi biaya, itu adalah MC sama dengan DC per DQ sama dengan 2Q tambah 3. Yang ini adalah, kalau di soal biasa ini disebut sebagai turunannya, atau ini gradiennya. Berarti tinggal integralkan. Pertanyaannya, mana titik yang dilalui? Nah, dari kalimat ini bisa dapat biaya untuk memperoleh 1 unit produk adalah Rp300.000. Berarti titiknya untuk X sama dengan 1, Y-nya adalah 300. Maka titiknya adalah 1,300. Jadi nanti C dan Q-nya diganti dengan yang ini. C sama dengan apa? Kalau tidak biasa dengan Q dan C, bisa kalian ganti dulu dengan X dan Y. Nanti X-nya 1, Y-nya 300. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.